Baik, terima kasih ya Nida. Bisa punya apa? Ya mungkin digambar pakai itu aja ya, toolsnya ya. Nah, sekarang diminta 2 kelas. Berarti Yanida pilih dulu mau kelas bayi, bidan, kader, ibu, posyandu, pemeriksaan, pelaporan, atau mau apa. Silakan yang lain boleh membantu Yanida juga ya, mengusulkan apa nih yang mau dibuat. Kelas bayi, Bu. Bayi boleh. Oke, karena ini sekarang lagi dianalisis, maka kita punya 3 macam kelas analisis. Masih ingat? Ada boundary, ada control, ada entity. Yanida bisa menggambarnya? Yang lingkaran itu ya, Bu? Betul. Pakai aplikasi mungkin ya. Ada tools dari Zoom juga ada kan untuk menggambar? Yang lain juga melakukan ya, karena ini diupload sekarang ya. Ibu maaf ya, Nida lupa cara bikinnya, Bu. Yang lain tolong membantu Yanida. Ayo Yanida, dibantu sama siapa? Yang lain nggak ada yang mau bantuin ini? Coba Yanida dibuka slide-nya ya, yang tentang kelas itu. Kelas analisis itu kan ada 3 macam. Baik, Bu, sebentar. Baik, kalau gitu mungkin Aryogi tolong dibantu Yanidanya. Coba Aryogi menayangkan LKM-nya dan membuat tugas yang tadi. Aryogi nggak hadir? Oke, Aji Fatah hadir? Hadir, Bu. Hadir. Oke, coba bantu Yanidanya ya. Karena Eh, Aryogi yang menayangkan. nayangin LKM saya, Bu. Iyalah, LKM siapa? Iya, iya.
Tadi Yanida lupa menggambarnya katanya. Coba kalau Aryogi ingat nggak? Coba yang tugas yang berikutnya, yang kelas. Kok nggak maju-maju? Use case terus di mana-mana tuh cuman belajar use case ya. Padahal intinya dari pengembangan sistem tuh seharusnya kelas diagram. Nah, sekarang kita akan selalu ya melihatnya di kelas Bentar, Bu. diagram. Maaf. Salah file deh. Tapi use case-nya kalau masih bingung, masih salah ya, eh, kita perbaiki ya, kita sempurnakan lagi. Tadi kan ada include, ada extend, mungkin masih belum familiar juga ya. Ini sama ya kayak Putra tadi ya, berarti satu kelompok ya. Hmm. Berarti diperbaiki ya use case extend-nya, mudah-mudahan udah ngerti. Sekarang kita bahasnya yang kelas dulu ya, biar maju. Sekarang kita bikin kelas, mau pilih kelas yang mana? Tadi Yanida bayi, kalau Aryogi mau kelas yang mana? Eh, Kelas, coba saya mau tanya teman-teman saya dulu. Yang lain membuat juga ya, karena mau saya cek juga.
Oke, berarti belum siap ya. Untuk kelasnya paling saya bayi juga, Bu. Bayi juga, oke. Terus bikin diagramnya gimana? Bisa nggak? Saya pakai Draw.io kayaknya, Bu. Bentar. Boleh, boleh. Mau pakai Draw.io, mau dari Zoom dicoret-coret juga boleh. Oh, ngegambarnya nggak muncul di sini. Biar yang lain bisa lihat juga. Lama banget ya diminta Oh iya, bentar, menggambar Bu. itu. Maksud saya kan tinggal orat-oret aja. Yang lain juga mengerjakan. Buat saya ya, satu kelas gambar satu bulat, 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 bulat selesai gitu ya. Terus kelas yang satunya lagi bulat, bulat, bulat selesai. Terus baru kita pikirin ini gimana ya. Kan harus pakai atribut. Ini nggak disuruh, belum disuruh pakai atribut ya? Yang disuruh pakai atribut kita Bu, terima. Gimana? maaf, apa share screen-nya saya lempar ke teman saya apa si Wijdan aja ya, Bu. Boleh, bebas, bebas. Oke. Dan sok dan share screen dan. Oh, ya boleh. Sama saya aja Bu kayaknya. Nggak boleh. Thank you dan. Ini Ya. kita bisa nggak sih coret-coret pakai pensil gitu di tayang? Susah ya? Ini pakai toolsnya Zoom itu ya. Iya Bu, Sok, bentar. silakan. Saya sharing dulu ya. Boleh banget. Udah ada Bu. Udah. Muncul. Udah. Langsung bikin aja itunya ya Bu. Ke yang kelas diagram Bu atau kelas diagram analisis Bu? Jadi itu teh 456 itu sebetulnya tahapan supaya Nah ya Bu. kita tuh ngerti gitu. Jadi 4 itu pertama cari dulu kelasnya 2 biji gitu loh. Jadi bertahap. Misalnya satu kelas dulu kelas bayi, ya udah kita bikin kelas bayi dulu. Karena ini Oh, lagi di fase analisis, ini kan masih analisis ya. yang analisis jadi bikin yang ada boundary control sama entity-nya ya Bu. Maksud saya gitu ya. Oh iya Di Bu. 4, di 5 tuh dilengkapi ada atributnya. Jadi cara kerja tuh step by step, nggak boleh bruk gitu ya. Jadi kita lihat dulu nih kelas-kelasnya seperti apa. Coba Oh iya Bu. di 6 Ini aja yang punya kita. Tadi udah ya. agak saya revisi dikit Bu tadi. Yang ada panahnya sama include-nya. Arahnya ke dalam. Ini langsung aja ya. Dari boundary dulu mungkin ya Bu. Boleh. Paling gampang nah gitu. Ya Bu. Boundary control sama entity. Nah, anak-anak ada yang masih belum paham apa itu boundary, apa itu control, apa itu entity? Jadi kalau boundary apa sih nggak ngerti? Nah, itu adalah objek ya yang nantinya menjadi user interface view gitu ya. Kalau udah belajar codingan MVC ini view. Jadi kalau kita kan kebalik ya langsung ngoding gitu. Nah, kalau nganalisis dan merancang itu ya kita nyiapin
objeknya, nyiapin gambarnya itu bentuknya boundary. Kalau entity itu kita bayangin nantinya kalau di coding dia menjadi kelas model. Jadi dia bertugas untuk menyimpan, mengelola semua yang terkait dengan data ya. Itu namanya entity. Kalau control itu penghubung boundary dengan entity. Control ini isinya adalah codingan-codingan segala sesuatu gimana caranya yang antara boundary ya. Boundary kan artinya user interface ya. Ada input dari user, lalu ada button klik gitu ya segala macam itu dikirim dulu ke control dan kemudian dilempar ke model dan kemudian disimpan ke database. Terbayang perjalanannya seperti itu? Ya, Bu. Nah, kalau coding udah mahir, barangkali saya pikir anak-anak semester berapa nih ya, semester 6, itu udah pada bisa ngoding seperti itu. Nah, sekarang kita belajar menggambarkannya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk model. Kira-kira seperti itu ya. Oke, silakan. Ditarik aja dulu panah garisnya ya. Pasti boundary itu ada garis ke kontrol, kontrol ada garis ke entity. Karena kita nggak bisa dari boundary langsung ke entity. Nggak gitu kalau konsepnya MVC. Harus bertiga dan kontrol itu tugasnya memang menjembatani. Itu ceritanya ya. Nah, silakan dipaste ke sana ya. Lanjut lagi, Bu. Lanjut. Ini Bu, tulisannya boleh di dalam atau emang harus di luar, Bu, kalau ini, Bu? Itu mah tergantung toolsnya ya. Toolsnya Iya, kan Bu. nyuruhnya di dalam. Boleh kalau masalah penulisan mah. Nah, itu Tapi diganti. Jadi boundary berarti bayi gitu ya. bayi, ya, Bu. Kan Kalau ini mau view ya, bayi-bayi view. semua gitu. Itu boleh aja sih. Tapi misalnya pengen ada pembeda biar ya udah boundary misalnya ditulis halaman apa ya? Halaman bayi, Oh, data bayi kalau atau saya apa? mau biasanya, Bu, ditulis aja sesuai ininya view. Kalau kontrol ya disebut bayinya bayi kontrol, soalnya kan controller. Oh gitu. Terus kalau entity biasanya si itunya Koja. Nah, Kalau gini salah gak, Bu? Enggak salah. Nah, palingan gini aja. Jadi anak-anak ya, kita ngasih nama aja bingung ya. Mau gimana nih, bayi view, atau halaman bayi, atau page bayi, atau gimana sih. Itu sebetulnya harusnya kita punya yang namanya kesepakatan. Gimana ya kita ngasih nama kelas boundary, mau gimana? Kita mau gimana ngasih nama kelas kontrol? Kita mau gimana ngasih nama kelas entity? Kalau yang entity memang kebanyakan langsung aja bayi gitu ya. Nah untuk view dengan kontrol, kalau saya sih ya boleh-boleh aja kalian timnya yang memutuskan seperti ini gitu. Silakan. Tapi mungkin nanti saya lihat juga ya di kelompok lain, di kelompok-kelompok yang lain, gimana ngasih namanya. Idealnya kita semua ya sekelas ini, bahkan seunpas ini, ngasih nama boundary, control, entity itu sama, seragam, punya kesepakatan, punya kekompakan idealnya. Nah, karena kita belum memutuskan ya, karena kita kan yang memutuskan itu sebetulnya desainer. Ya udah biarin aja gini dulu sementara. Oh iya, Bu. Di sini paham ya? Jadi tugas-tugas seorang analis desainer tuh sampai ke memutuskan ini ngasih namanya seragamnya mau gimana gitu. Jadi kayak gampang padahal enggak ya. Begitu namanya jelek, begitu namanya nggak bisa dipahami, begitu namanya beda-beda ya nggak kompak antar tim, berarti yang salah siapa? Analis dan desainer. Dia nggak rapih. Gitu ceritanya ya. Sekarang gini dulu nggak apa-apa. Nanti kelompok lain boleh mengkritisi atau boleh punya usulan lain. Kelompok sama namanya seperti ini Bu. Oh mungkin lebih bagus. Jadi nanti kita pakai yang disepakati di kelas ini. Oke, sok silakan dipindah ke doknya ya. Yang lain sama ya, seperti itu juga. Kasih keterangan aja ya, Bu, kelas bayi.
Habis itu gimana lagi, Bu? Nah, bikin lagi satu. Oh, Mau pilih yang mana? kelas ibu aja kayaknya, Bu. Harusnya sama ya, Bu. Samain aja. Oh, ini aja deh. Jangan ibu kali ya, karena itu jangan yang ibu. Mendingan Apa, Bu? ada apa? Pendaftaran ada nggak? Coba lihat di LKM-nya. Ini, Bu, di ininya, Bu. Ini yang use case-nya. Coba lihat ke LKM dulu. Oh, LKM dulu. Ke bawah, ke bawah. Nah, pemeriksaan aja, pemeriksaan. Oh, oke. Kelompok ini udah bikin skenario nggak? Belum ya? Belum, Skenario Bu. sama prototype. Kayaknya ntar dirapihin lagi ya, Bu. Gini, Bu. Ya, sebenarnya cuma minta kayak gini doang ya, gampang ya. Tapi ini tuh belum selesai ya, ini dipindah dulu ke doc ya. Ini untuk tugas 4 berarti udah selesai ya anak-anak ya. Jadi tugas 4 tuh cuma disuruh gini, kenapa ya bertahap ya biar paham juga gitu. Nah, sekarang yang mulai susah tuh di 5 ya. 5 ini kan melengkapi dengan atribut dan metode. Maka kita balik lagi coba Wijan, siapa nih yang saya Iya, Bu. Wijidan. Nah, untuk bayi, kita bikin atributnya gimana? Pakai kelas diagram, Bu, atau di Di sini aja, di misalnya yang bayi ini nih. oh, di sini. Kalau seorang bayi itu ya, kira-kira atributnya apa aja ya? Nama paling, Bu. Tanggal lahir. Coba di Bentar, mana ya itunya? Teks. Di paling gampang ya kalau bikin atribut, kita fokus ke entity dulu. Karena kalau entity itu, kalian kan sudah belajar ER diagram ya, entity relationship diagram. Nah itu maksudnya tuh mirip-mirip lah, sama. Maksudnya kita melihat benda ya, ada bayi ini, lalu kita berpikir, bayi ketika masuk posyandu perlu informasi apa aja terkait bayi tersebut. Ya itulah yang disebut dengan atribut. Ya kira-kira atributnya apa aja? Wijan boleh dibantu teman-temannya, silakan dikeroyok. ada nama paling, Bu. Oh, silakan apa lagi? Yang lain bantuin. Tanggal lahir. Tanggal lahir. Ya, Bu, di sini perlu ditambahin ID gak, Bu, kalau di bagian entity? Jadi kalau bicara atribut ya, kalau ID itu kan ID apa? ID sistem. Iya, Bu. ID Kalau biasanya kan verifikasi. kalau di database kan ada auto increment-nya gitu. Nah itu kalau yang seperti itu artinya kita udah ngomongin kalau sudah terimplementasi ke database ya. Iya, Bu. Kalau di sini kita fokusnya kepada atribut-atribut yang ada di bayi tersebut yang Oh, iya, Bu. dibutuhkan kalau dia datang ke posyandu. Ya, bayanginnya gitu. Jadi nanti begitu implementasi itu pasti nambah, pasti harus ada ID di database ya. Tapi kalau sekarang kita berpikir kalau ada bayi, apa aja yang harus dicatat ya? Memang kalau kayak gini harus ngerti kan? Harus ngerti di posyandu teh ibu-ibu nyatetnya apa ya? Jadi kalau kita ada SEMA nggak tahu kan mahasiswa
Makanya jadi analis itu harus ngerti persoalannya. Ini ngomongin posyandu. Oh, berarti kita harus survei ke posyandu, harus ngeliat, harus nanya gitu ya. Dan sekarang sok setahu kalian semua yang di kelas ini tolong dibantu ya. Yanida juga boleh bantuin. Kalau bayi ya mau diperiksa di posyandu, kira-kira yang diperlukan tuh data apa aja? Silakan. Golongan darah paling. Boleh, golongan darah yang nggak penting boleh. Sok, apalagi? Umur bayinya nggak, Bu? Umur kan bisa diambil dari tanggal lahir. Oke. Berat badan. Berat badan, kalau kayaknya berat badan lebih di pemeriksaan kayaknya. Oke. Benar, kalau berat badan lebih banyak untuk di pemeriksaan ya. Kalau data bayi ini kan saya nyebutnya tuh kayak data master, jadi data yang jarang berubah. Patokannya apa sih? Kamu punya KTP kan? Nah, KTP itu data master kamu. Kalau bayi kan nggak punya KTP ya. Tapi cara memandang atribut di sebuah entitas, bayangkanlah data yang mungkin sifatnya itu jarang diubah gitu. Jadi kayak master data gitu. Kira-kira apa aja coba yang ada di Kelamin bayi itu? harusnya, Bu. Ya, apalagi ini? Cukup nggak? Golongan darah, jenis kelamin. Karena kalian nggak pernah ngurusin bayi Kalau sih ya, jadi nggak kebayang ya. Tapi harus tahu nih dari sekarang ya, jadi anak Unpas bisa jadi calon orang tua yang baik ya, karena udah ngerti bayi. Jadi kalau bayi ya, kalau kita punya bayi, maka yang di data awal itu pasti nama bayinya ya, tanggal lahirnya dia, golongan darah oke ya, kemudian jenis kelamin pasti. Harus ada jelas juga ini anaknya siapa gitu. Oh iya. Jadi nama orang apa ya? tua itu. Nama ibu, nama ayah paling, Bu, kalau lebih jelasnya mah. Boleh atau apa ya? Kira-kira yang terwakili gitu. Nama orang tua aja. Nama orang tua aja. Ya, Boleh. artinya ntar salah satu dipilih itu. Terus kalau bayi itu ya dia selalu ditimbang berat lahirnya dan dicatat juga panjangnya. Jadi kalau kamu punya bayi ya nanti harus diukur dia panjangnya berapa, beratnya berapa. Pertama kali itu, dan itu nggak akan pernah berubah kan, karena itu kan berat lahir dan tinggi lahir. Oh, berat lahir sama tinggi lahir ya. Nih biar kalian tahu juga ya. Jadi kalau punya bayi itu banyak sih sebetulnya yang dicatat lagi ya, misalnya usia kandungan ibunya berapa, jangan-jangan ada yang prematur gitu ya. Ada yang nggak nangis waktu bayi itu diperiksa. Kalau bayi lahir itu dicek nangis apa enggak, terus usia kandungan ibunya cukup apa enggak, ada yang baru 7 bulan misalnya kan masih kecil gitu ya, ada yang udah cukup bulan, ada yang lebih juga, terus sebetulnya diperiksa juga sih. Tapi karena sekarang kita lagi nganalisis ya, lagi secukupnya dulu gitu ya, karena namanya informasi itu yang penting yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kalau semuanya tuh bisa dicari banyak banget gitu ya. Lingkar kepala tuh diukur sebenarnya karena ada bayi yang kepalanya besar, itu cenderung nanti hidrocephalus ya. Jadi pokoknya kalau bayi itu yang diukur-ukur tuh ya tinggi, berat, sama lingkar kepala.
Nah, sementara kita lingkar kepala sebenarnya mempengaruhi gizi buruk sih. Ini kan mau meriksa gizi bayi kan. Sebenarnya lingkar kepala penting juga sih. Kalau mau ditulis boleh, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, sampai sini ngerti ya cara mengidentifikasi sebuah atribut. Jadi sama dengan kalau kita belajar database ya, belajar ER diagram. Sama, kita harus tahu atribut-atribut di sebuah entitas. Dan atribut-atribut itu haruslah sesuai dengan konteks. Ini lagi ngomongin bayi di posyandu. Kira-kira yang dibutuhkannya data apa aja. Jadi nggak usah semua. Kalau semua, ya berarti nanti ada data yang tidak digunakan gitu. Misal ya, hobi, ya belum nggak ada juga ya bayi punya hobi gitu. Tapi kalau misalnya warna mata sebetulnya penting sih, karena kan pemeriksaan juga ya. Tapi kalau di pemerintah itu belum termasuk. Jadi ya kayak darah aja juga cuma diperiksa golongan, dia nggak diperiksa resusnya atau apa gitu, nggak sejauh itu. Kalau di luar negeri mah diperiksa semua karena takut kenapa-napa ya. Kalau di luar negeri kan mata tuh biru, hijau gitu ya ditulis, kalau di kita kan enggak. Kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini ngerti ya semua ya, untuk atribut tuh semudah itu. Ya, jadi tinggal diskusi aja mana data yang ingin dimasukkan, mana yang enggak. Pertimbangannya apa? Sesuai kebutuhan apa enggak? Sesuai konteks apa enggak? Nyambung apa enggak dengan kasus kita? Data bayi di posyandu dengan data bayi kalau kita mau nitipin anak di sekolah atau di penitipan anak daycare ya, mungkin beda. Ya, mungkin beda, mungkin sama. Oke. Jelas ya tentang atribut. Nah, sekarang kita perlu juga mendata si controller sama boundary. Kalau boundary sebetulnya yang harus ditulis di situ adalah kita butuh kira-kira untuk mengelola data atribut seperti ini, maka kita perlu apa disebutnya ya, seperti text box, button, nah kayak gitu-gitu. Itu menjadi atribut-atribut yang ada di kelas boundary. Kebayang ya? Kebayang nggak? Karena boundary itu kan bicara tentang user interface. User interface untuk mengelola bayi kira-kira seperti apa? Jadi kita mau pakai text box, apa pakai teks biasa, atau mau pakai combo box ya, jenis kelamin biasanya combo box. Kalau tanggal lahir biasanya pakai teks tapi bertipe date misalnya seperti itu. Itu ngomongin itu semua ada di boundary ya. Hanya karena lagi nganalisis nih ya, ya sudah boleh ya kita butuh nama teks, bentuk nama itu apa, mau dikasih nama apa? Nama textbook nama atau gimana sih? Nah, itu juga harus disepakati. Biasanya gimana? Kalian kan sudah belajar juga pemrograman yang user interface ya? Nama textbook kan kayaknya. Kayak gitu. Nah, kelihatan ya? Ngasih nama atribut aja kita ragu-ragu, ini teh bagusnya gimana. Nah, itu gunanya desainer. Desainer lah, analis dan desainer lah yang bertanggung jawab memberi panduan standar dari penamaan-penamaan supaya programmer kamu nurut, nggak acak-acakan. Coba, Wijan ngasihnya nama teks. Aryogi sekelompok ya, sepakat ya. Yanida biasanya gimana? Kalau ngasih nama variabel untuk sebuah text box. Mana Yanida? Yanida hilang? Ada, Bu. Ayo, kamu kalau ngasih nama sebuah variabel di boundary ya, text box apa, biasanya gimana ngasih namanya? Atau nggak pernah diganti ya variabelnya kalian gitu kalau ngoding? Langsung aja text box 1, text box 2 kayak gitu? Enggak juga. Gimana ya Nida, ada komentar? Sofyan hadir nggak Sofyan? Kemudian sama Bu kayaknya sama Wizdan. Mau disamain aja nurut?
Boleh. Ada yang ide lain nggak? Jadi yang penting sih pertama kelas ini dulu ya, kompakan atau kelompoknya dulu lah yang kompakan. Saya mau kritisi nih untuk Wijan, kenapa berat lahir pakai underscore? Nama textbook nggak pakai underscore. Berat lahir. Jadi kalau kamu Pakai punya dua underscore ya? kata, kenapa dipisahinnya pakai underscore? Sementara kalau yang textbook enggak. Ini tuh Bu, kebiasaan saya di database Ibu ini, Bu. Di database kayak gitu ya? Iya. Mm-mm. Atau emang kalau di sini harus dibikin itu atau? Ya harusnya sih seragam ya. Memberi nama variabel tuh aturannya mau gimana? Oh iya, ini variabel ya Bu, saya lupa. Ya belum jadi database ya. Harusnya jadi itu pakai camel case. Nah, camel case aja ya. Mau sepakat ya? Lupa saya. Artinya apa anak-anak? Jadi desainer itu ya kayak gini. Nggak, ya kalau kamu mau jadi desainer yang sembarangan, nggak apa-apa. Tapi saya pengen anak-anak Unpas ini ketika ngoding rapih ya. Itu siapa yang bikin rapih? Ada pimpinannya, yaitu desainernya rapih. Biar rapih gimana? Gampang sih sebenarnya. Kita tinggal ngikutin aja kesepakatan. Jadi nggak usah mikir, nggak usah cari apa harus gimana, nggak usah. Pokoknya sepakat aja. Nah, kesepakatan yang paling remeh-temeh kesannya ya memberi nama variabel. Ternyata ngasih nama variabel itu ya harus diskusi, harus sepakat kelompoknya dulu. Kalau bisa sih sekelas sepakat. Oke, jadi nama variabel untuk ini mau kayak gini, nama textbook. Ya, sementara nggak apa-apa ya. Tapi baru satu ya untuk nama, sementara variabel di bayi kan banyak tuh. Ada 7, berarti semuanya ya. Ya. Nah, untuk controller diperbolehkan belum perlu ada variabel dulu ya di sini di tahapan analisis. Oh, tanggal lahir harusnya ada. Bebas ya. Nah, itu dilengkapi yang lain ya, jadi ngerti ya. Jadi esensinya belajar desain itu adalah punya konvensi kesepakatan ya, punya standar. Jadi programmer kita tuh harus nurut sama kita. Karena kita menjadi seorang tim leader dari para programmer kita. Oke. Nah, sekarang saya mau nunjukin dulu yang satunya lagi pemeriksaan biar langsung terbayang sama yang bayi. Baik. Kalau di pemeriksaan, kira-kira perlu atribut apa aja? Ke saya Bu ini Bu. Ya, dibantu yang lain juga boleh. Oh. Keroyokan. Kalau kita mau meriksa bayi ya, bayangin di Pasyandu ada bayi diperiksa. Apa aja yang dicatat di situ kira-kira? Nama bayinya Bu harusnya. Nama bayi, terus Tanggal pemeriksaan. Riwayat penyakit, Bu. Bisa nggak? Iya, yuk apalagi? Itu riwayat penyakit Riwayat penyakit. bisa nggak? Nggak tahu deh. Coba aja. Riwayat penyakit masuk tes katanya Bu. riwayat penyakit. Oh, tapi nanti isinya apa? Kurang tahu saya juga Bu. Flu gitu? Pilek gitu ya? Mungkin kayak alergi mungkin Bu gitu. Kalau pemeriksaan ya, kalau bayi kan lahir cuma sekali ya. Kalau pemeriksaan di sebuah posyandu itu ya, kayak pemeriksaan di klinik atau rumah sakit, bisa jadi berkali-kali. Kalau bayi ya, kalau kalian punya bayi itu minimal sebulan sekali mesti diperiksa. Kalau nggak bisa periksa ke klinik, nggak bisa periksa ke rumah sakit, periksalah ke posyandu. Artinya satu bayi ya, dia akan diperiksa berulang-ulang sesuai dengan usianya. Usia sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Sampai sebetulnya sampai 60 bulan, sampai 5 tahun, tapi kebanyakan memang cuma 2 tahun. Biasanya ngerasa udah 3 tahun udah sehat gitu. Padahal harusnya rutin. Nah, membayangkan seperti itu, kira-kira kalau meriksa bayi, benar ya, nama, tanggal, riwayat, kalau mau ditulis boleh. Siapa lagi kira-kira? Biasanya setiap bulan rutin ini Bu, tinggi badan sama berat badannya. Berarti tinggi badan ya? Iya, untuk grafik pertumbuhan bayi.
Betul, tinggi, terus berat. Ada lagi nggak yang mau ditulis di sini? Kalau kamu jadi yang punya klinik untuk memeriksa bayi-bayi, menerima pemeriksaan bayi. Udah aja segini cukup ya. Sebenarnya ya, bayi itu suka dikasih imunisasi juga. Kalian tahu kan imunisasi ya, vaksin ya. Tapi enggak setiap bulan kalau vaksin. Vaksin itu hanya bulan-bulan tertentu. Baru lahir, kemudian usia yang paling gampang diingat tuh campak ya, usia 9 bulan. Itu harus diimunisasi. Terus ada imunisasi wajib lain kayak polio, DPT ya. DPT itu untuk mencegah radang tenggorokan ya. Jadi penyakit di tenggorokan. Terus MMR untuk mencegah selaput otak ya, kegagalan selaput otak dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya imunisasi mau dicantumkan, maka ditulis di situ imunisasi yang diberikan, misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya yang penting kan tinggi berat aja dulu, posyandunya tidak melayani imunisasi atau belum ngerti tentang imunisasi, ya berarti nggak usah ditulis dulu. Kemudian vitamin. Di posyandu juga biasanya ada pemberian vitamin A. Itu adalah perintah wajib dari pemerintah. Jadi pemerintah itu ngasih vitamin A gratis ke seluruh bayi ya. Dan diberikannya setahun 2 kali, bulan Februari sama bulan Agustus. Nah, kalau dari ceritaan seperti ini, kira-kira pada saat pemeriksaan, apa ya yang harus ada di sini? Bingung? Karena di requirement belum muncul ya. Pokoknya requirement cuma bilang pemeriksaan bayi, dah aja. Padahal sebetulnya pemeriksaan bayi itu kan macam-macam. Namun karena kita lagi belajar ya tugas ya, maka yang penting tinggi dan berat. Namun kenyataannya ya kalau kita beneran ke klinik, ke posyandu itu tidak sekedar seperti ini ya. Nama bayi, tanggal, riwayat, berat badan. Oke. Mungkin riwayat penyakit, kalau imunisasi bisa juga ditulis riwayat imunisasi ya. Riwayat imunisasi. Atau imunisasi misalnya kayak gitu, boleh aja sih. Oke. Nah, ini adalah yang atribut. Metodenya bagaimana? Metode karena yang diminta pertama-tama tuh baru mikirin CRUD ya, CRUD nambah, hapus, bla 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 ya. Maka metodenya itu aja dulu. Mau dikasih nama apa? Nah, kembali ya. Ngasih nama metode aja harus sepakat. Kalau biasanya del. Mau kayak gitu? Atau mau bahasa Indonesia? Tambah, hapus. Ya, jadi rasanya nggak ada bedanya. Memang nggak ada bedanya. Tapi kalau kamu jadi desainer atau kamu jadi owner ya, atau jadi tester yang ngelihat white box testing, yang ngelihat kode program, pokoknya atau kamu jadi maintainer ngebaca kode program orang, kamu akan merasakan betapa tersiksanya melihat kode-kode yang variabelnya tuh acak-acakan. Yang saya sebut acak-acakan apa? Tidak ada konsistensi. Kadang-kadang bahasa Inggris, kadang-kadang bahasa Indonesia, kadang-kadang nggak ada artinya, ngasih variabel X gitu, X1. Naon X1 tadi. Nah, ya, kayak remeh, tapi itu justru yang dikeluhkan ketika kita bekerja dalam tim di sebuah perusahaan yang memang membangun software yang besar. Jadi kita memang programmer. Programmer itu seharusnya ngoding sesuai ketetapan, ketentuan, standar perusahaan tersebut. Kalau desainer yang nggak ada ya, atau dibiarin acak-acakan, sok weh gitu ya. Tapi begitu programmernya pergi, ganti programmer baru, kasihan banget programmer barunya melihat peninggalan kode-kodenya yang acak-adut gitu ya. Itu ceritanya ya. Jadi jangan diremehkan hal-hal seolah-olah remeh. Alah Bu, biarin lah bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama aja kok. Yang penting kita ngerti. Oke, sok sepakat. Campur aduk.
Tapi kalau saya mah nggak mau gitu ya. Indonesia, Inggris gitu ya. Tapi kalau misalnya susah Bu, Indonesianya mau Inggris semua, boleh. Tapi variabelnya ini nama bukan name. Ya boleh gitu. Gimana? Makanya mau kesepakatannya gimana? Itulah seorang desainer. Kebayang ya? Gampang, tapi ternyata nggak gampang kok. Saya aja kadang-kadang ngasih nama variabel aja masih ini apa ya yang enak ya. Tadi udah dipakai namanya, masa cuma dikasih angka 1, 2, 3, ini maksudnya apa? Begitu codingannya panjang, udah pusing sendiri gitu. Ya. Sementara kita belajar untuk mengcoding itu yang rapi, sistematis, supaya memudahkan kita juga ya. Intinya begitu. Nah, oke ya, sekarang dilengkapi tugas ini dipindah ke 5 ya. Kemudian 6 itu disuruh apa sih 6? Ini kelima, Bu. Belum Ini diinin. 5 ya. 5 itu atribut sama metode, 6 dilengkapi lagi ya. Oke, Oh, ya. sampai jam 9 ya. Iya, Bu. Enggak apa-apa. Berarti ada yang mau ditanyakan nggak? Disuruh apa sih LKM ini? Terus kenapa sih bertahap-tahap ini? Karena setiap tahapan itu seharusnya kita bahas detail di tiap kelompok. Sampai kesepakatan konvensi pemberian nama, variabel, dan metode. Gitu ya. Mau pakai camel case? Boleh, karena kita Java base ya. Camel case itu udah paling lazim kok, gampang banget. Tinggal kita sepakat mau Inggris semua, Indonesia semua, atau mau gimana, silakan disepakati dengan kelompoknya. Silvi, Yanida ada yang mau ditanyakan? Sofyan, Aryogi, ini banyak sih sebetulnya. Kalau mau nanya boleh ya. Ini Bu Silvita mau nanya, kalau yang aplikasi Posyandu itu kita nggak bisa lihat buat jadi acuannya Bu dalamnya apa aja. Oh, boleh. Kalau dalam itu maksudnya codingannya? Atau mau Bukan lihat Bu, aplikasinya? iya kan itu sama teman-teman coba download biar tahu dalamnya teh ngisi apa aja gitu. Ternyata emang harus ini ya Bu, harus benar-benar dari pihak Posyandu yang Ini aja. daftar. Boleh. Silvi boleh kontak Pak Wanda untuk minta akses ke Posyandu yang belum production ya, jadi masih di coding gitu kan, dipisahkan yang sudah rilis dengan yang masih di develop sama tim developer. Boleh kontak Pak Wanda nggak ngajar ya, Pak Wanda kan semester lalu ngajar. Paham juga kok, jadi minta aja login akses. Jadi untuk percobaan supaya mau ngelihat dalamnya gitu ya. Boleh ya Bu. Boleh kamu. Makasih ya Bu. Tolong Pak Wanda aja supaya kebayang. Kalau screenshot ada sih. Kalau perlu screenshot sebetulnya ada. Mau screenshotnya aja atau mau langsung lihat aplikasi? Kedua-duanya ke Pak Wanda aja sih, dikomunikasikan. Ya Bu, siap. Oke. Yang lain gimana untuk ini? Jadi intinya itu ya, desainer tuh ternyata apa sih coding standar, naming convention, yang gini-gini. Ya, gampang. Tapi ini baru 2 kelas ya. Kalau 10 kelas udah mulai banyak. Kalau acak-acakan mulai nggak nyaman ya. Bingung. Apalagi kalau nanti digabung dengan semua modul-modul, ini kan baru Posyandu ya. Belum yang lainnya gitu ya. Ya pasti akan kalau nggak rapi itu akan membingungkan timnya ya, membingungkan diri sendiri dan teman timnya. Itu yang ingin saya sampaikan terkait esensi desain ya. Kita ini pimpro dari para programmer, karena itulah kita harus menyiapkan sampai detail-detail yang harus dikerjakan oleh programmer, karena nanti programmer itu tugasnya menerjemahkan ke bahasa pemrograman yang disepakati. Kalau sekarang dimintanya .NET gimana? Programmer kan jadi belajar .NET-nya ya. Dia jangan dipusingkan lagi dengan desainnya. Kita lah yang harus bekerja, dibayar sebagai desainer. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan minggu depan ya. Minggu depan kerjain dulu aja semampunya, sebisanya. Kalau bisa sampai tugas 7 ya. Dibalik lagi ke sekuen. Pokoknya kita mah banyak lebih membahas. Tapi di saat membahas itu saya akan menekankan prinsip dan konsepnya. Ya, kenapa sih desainer itu harusnya ngapain? Intinya seperti itu. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin saya tutup aja ya. Terima kasih Wijan, Aryogi, Yanida, Silvi, dan yang lainnya yang sudah membantu share screen karena memudahkan kita ya dengan adanya share screen dari kalian sendiri.
tutup perkuliahan pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Bu.